1, 2, 3. Hore! Daerah Istimewa Yogyakarta tempat saya berada sekarang, tepatnya di Hyatt Regency Hotel Surabaya, Yogyakarta. Untuk event Kementerian Hukum dan HAM, sekali lagi diberi kepercayaan setelah sebelumnya Surabaya dan Bandung, kali ini Yogyakarta. Bismillah, semoga terus bisa memberikan yang terbaik untuk Kementerian Hukum dan HAM. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat dan sukses untuk kita semua. Swastiastu. Saya sedang berada di daerah istimewa Yogyakarta, betul ya. Bapak dan Ibu adalah orang-orang istimewa, sebagaimana istimewa daerah istimewa Yogyakarta. Dan hari ini setelah berkeliling Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hadir di hadapan Bapak dan Ibu untuk sosialisasi percepatan kemudahan berusaha Ease of Doing Business atau EODB dengan tema mudahnya berbisnis di Indonesia. Kalau saya bilang Jogja, saya ingin semua yang hadir di sini berteriak istimewa. Jogja! 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 Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Saya ajak Bapak dan Ibu untuk flashback dulu, sekedar mengingat. Kalau Bapak dan Ibu sudah sering mengikuti Ease of Doing Business atau survei kemudahan berbisnis yang diselenggarakan oleh Bank Dunia atau World Bank. Ini 2 tahun lalu Indonesia ada di posisi 120. Bayangkan, dari 189 negara, Indonesia dengan berbagai indikator yang tersedia, total ada 10, masuk di peringkat 120 2 tahun lalu. Kemudian tahun lalu dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tentu salah satunya melalui upaya luar biasa dari Kementerian Hukum dan HAM, Indonesia beranjak naik 11 peringkat ke posisi 109. Tepuk tangan dulu untuk Indonesia. Tapi jangan berpuas hati karena pemerintah Presiden Jokowi menarget tahun ini 2017 Indonesia harus ada di peringkat 40 dunia dari 189 negara. Pertanyaannya, apakah ini mungkin Bapak dan Ibu? Sangat mungkin. Optimis bisa. Hari ini akan kita perbincangkan tantangan-tantangannya apa, upaya-upaya apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi itu. Tapi sebelumnya, hari ini telah hadir, tentu kesempatan luar biasa sekali bisa berjumpa dengan beliau-beliau ini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang PLH Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Bapak Daulat B. Siritona SHMHum. Terima kasih ramuhnya Pak Daulat. Kemudian juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Insinyur Gatot Sabtaedi. Hadir pula bersama kita Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Pramono SHMM MSI. Selamat pagi, selamat datang Bapak. Mewakili pemerintah dari Wali Kota Yogyakarta ini hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Pak Dodit Sugeng Purdowo, bersama juga dengan Kepala Seksi Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Bapak Darsono. Hari ini juga hadir sebagai salah satu narasumber kita yang akan berbagi cara optimisme Kepala Subdirektorat Sektor Primer di Direktorat, maksud saya di Regulasi Penanaman Modal BKPM, Ibu Sri Endang Novitasari. Selamat pagi Ibu. Kawan-kawan notaris, saya dengar suaranya, selamat pagi. Kawan-kawan perbankan, pelaku usaha UMKM di daerah istimewa Yogyakarta, selamat, sekali lagi saya dengar semangatnya. Jogja, Jogja, Jogja. Baik, langsung saja untuk mengawali acara. Saya tahu Bapak dan Ibu sudah tidak sabar untuk segera mengetahui bagaimana, betapa mudahnya berbisnis di Indonesia. Untuk itu sebagai awal saya undang yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon untuk berkenan menyampaikan laporan. Bapak Pramono SHMM MSI, disilakan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu saya undang
Bapak Insinyur Gatot Sabtadi, mohon berkenan menyampaikan sambutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Insinyur Gatot Sabtadi, terima kasih telah berkenan menyampaikan sambutan, Pak. Berikutnya, Bapak dan Ibu hadirin undangan sekalian, kita akan menyimak bersama arahan sekaligus mohon untuk berkenan membuka secara resmi Direktur Perdata selaku PLH Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Saya undang dengan hormat Bapak Daulat Desi Litonga, mohon untuk berkenan menyampaikan arahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka secara resmi Pak Daulat, boleh saya mohon izin mengundang juga Pak Pramono dan juga Pak Insinyur Gatot Sabtadi untuk berkenan mendampingi Pak Daulat memukul gong sebagai simbolisasi bahwa acara ini resmi dimulai di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Resmi sudah sosialisasi percepatan kemudahan berusaha ini dimulai. Masih bersemangat? Alhamdulillah. Baik, tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa acara ini adalah bentuk kerjasama dan kolaborasi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Ditjen Administrasi Hukum Umum atas dukungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta, dan tentu juga Bank BNI. Boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk semua pendukung acara ini. Ngomong-ngomong soal BNI yang nanti butuh informasi soal aplikasi kartu kredit, berbagai produk perbankan yang dipersembahkan oleh BNI, bisa langsung mampir ke booth-nya yang tersedia di depan ballroom. Tapi tahan dulu, jangan beranjak kemana-mana, karena kita akan masuk ke sesi pertama perbincangan kita. Jadi hari ini akan ada 2 sesi perbincangan. Sesi pertama, kita akan ulik lebih jauh apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, terutama berkaitan dengan layanan perizinan online-nya. Begitupun dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, termasuk juga BNI sebagai salah satu perusahaan perbankan tanah air yang terus memberikan produk-produk layanan perbankan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Untuk itu, kita akan lanjutkan acara. Saya ingin dengar semangatnya. Jogja! 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 Saya undang perwakilan pemerintah Kota Yogyakarta. Pak Dodit hari ini sudah hadir, silakan bergabung dengan kami di atas panggung. Saya undang juga perwakilan dari Ditjen AHU, ada Mas Nugroho dan juga Mbak Putri. Juga perwakilan dari PT BNI 46, ada Pak Anggoro Budi Utomo. Boleh saya undang untuk bergabung dulu di atas panggung, karena kita akan memulai diskusi untuk sesi yang pertama. Kami persilakan. Monggo, selamat pagi Pak Dodi, Pak Nugroho, Bu Putri, juga Pak Anggoro. Kami persilakan untuk bergabung. Mas Nugroho maupun juga Bu Putri. Ada beberapa hal juga yang harus dilakukan dengan bantuan kawan-kawan notaris, betul ya? Nah, bicara soal itu tentu tidak lepas dari keberadaan perbankan. Tadi Bu Putri cerita, salah satu yang bisa membuat proses ini lebih cepat adalah kerjasama layanan produk perbankan yang ditawarkan oleh BNI. Untuk itu sudah hadir di atas panggung bersama dengan kita untuk menceritakan seperti apa sih bentuk kerjasama dan layanan produk apa yang ditawarkan oleh PT BNI 46. Pak Anggoro akan berbagi jawabannya. Silakan Pak Anggoro. Kita lebih experience, jadi kami menunjukkan kalau Bapak dan Ibu di sini waktu masih cukup ya. Masih ada waktu, Pak. Oke, bisa sekalian. Kalau kami menunjukkan mudah loh pakai BNI, setelah tadi dengan mudahnya kita terus perizinan segala macamnya, ada alat nanti yang mungkin bisa di-develop di masing-masing titik. Ini juga di kantor pajak, kami juga di KPP juga sudah menempatkan. Di sini ada yang sudah ada. Bahkan nanti kalau Bapak dan Ibu dari notaris juga berkenan untuk penempatan mesin-mesin seperti ini, nantinya akan dibantu sistemnya. Ibu nanti dari mana domisilinya? Di Bantul. Di Bantul. Baik. Pertanyaan ini disampaikan ke Pak Dodi berarti ya, dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta. Silakan Pak Dodi. Silakan Bapak, pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Bapak. Saya notaris, mau sedikit bertanya. Dengan notaris siapa Bapak? Agung Ibu Suwartomo. Pak Agung, notaris Ya, silakan. dari Jogja Bantul. Ini yang mau saya tanya dari BNI mengenai mini ATM tadi. Itu saja Pak, terima kasih. Ingin boyong ATM di kantor notaris sendiri, Pak Dodi, Pak Anggoro. Mohon silakan terjawab. Pak Agung, terima kasih pertanyaannya Pak ya. Monggo Pak Anggoro. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.
Sudah terjawab pertanyaan Pak Agung. Nanti bisa langsung kontak kawan-kawan BNI. Boothnya tersedia sampai acara selesai Pak. Bahkan kalau Bapak mau ngobrol sampai jam 3 sore juga kayaknya boleh. Ada pertanyaan lagi? Baik. Alatnya, untuk mendapatkan alat apakah memungkinkan mini ATM tersebut Pak Anggoro? Bisa Pak? Bisa? Bisa. Ya. Baik. Nanti ada booth di depan Pak, nanti tinggal data saja Bapak, nanti kami dalam acara seperti ini nanti kami akan pulang begitu. Baik, semoga sudah terjawab. Pertanyaan lain masih kami tunggu dari ujung belakang, silahkan boleh dibantu kawan-kawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hobi belanja online, butuh cicilan 0 rupiah walaupun kredit. Karena tadi experience yang didemokan adalah dengan debit BNI. Bagaimana dengan kredit card BNI? Pak Anggoro, monggo. Baik Ibu, silahkan langsung. Pokoknya kalau masyarakat Indonesia lebih cepat, lebih senang gitu ya. Monggo Pak, ada pertimbangan apa sehingga ini harus diproses memang? Monggo. Terima kasih. Naik atas panggung. Bapak dan Ibu untuk sesi pertama bagaimana? Sudah puas? Sudah puas ya, tapi belum memuaskan. Karena kita baru akan sampai ke puncak acara diskusi kita. Bicara soal sosialisasi percepatan kemudahan berbisnis di Indonesia. Bagaimana dengan Yogyakarta? Kemarin sudah berkeliling Jakarta untuk launching, Surabaya, Bandung, Semarang. Kita akan dengar bagaimana jalannya upaya yang dilakukan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bekerja sama dengan semua pihak yang selama ini sudah support kawan-kawan perbankan dalam hal ini BNI yang sudah menjadi mitra, kemudian juga kawan-kawan notaris yang selama ini sudah support masyarakat pelaku usaha yang ingin mendapatkan kemudahan berbisnis di Indonesia. Tapi untuk memberikan gambaran lebih lengkapnya bagaimana sih starting bisnis, getting credit, dan paying taxes. Bagaimana untuk memulai berbisnis, mendapatkan kredit sebagai modal usaha dan juga pembayaran pajak. Semudah apa, secepat apa, sepasti apa kepastian hukumnya. Untuk sesi berikutnya akan ada wanita cantik sahabat saya, Mbak Isya Dewi, kita sambut. Beliau akan berdiri sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi kita di puncak acara siang hari ini. Mbak Isya, halo, selamat siang. Asli Jogja ya Mbak ya? Kelihatan banget cantiknya anggunnya. Monggo Mbak Isya. Berusaha memperbaiki aplikasi kami dan tentunya aplikasi itu tersebut dalam rangka memudahkan orang start bisnis. Terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Isya Dewi sudah berikan memandu jalannya diskusi kita siang hari ini. Pak Daulat, Matur Nuwun, Pak Dodi, Pak Darsono, Sekalian juga terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Wow, informasinya sudah lengkap tersaji, tapi saya yakin kalau ada butuh informasi lebih lengkap lagi, silahkan langsung buka ahu.go.id. Bapak Ibu tadi disampaikan bahwa dalam survei subnasional Ease of Doing Business, Yogyakarta patut berbangga karena menempati posisi teratas dari hasil survei untuk kemudahan berbisnis di Indonesia dari 12 kota besar yang disurvei. Itu artinya ini satu kehormatan, satu kebanggaan luar biasa. Tapi ingat, persaingannya bukan antar kota di Indonesia, melainkan antar negara-negara di dunia. Total ada 189. Dan persaingan ini bukan dibikin sembarang persaingan, melainkan satu bentuk upaya dari pemerintah masing-masing negara agar dengan kemudahan berbisnis ini investasi iklimnya akan semakin positif untuk negeri kita tercinta. Jadi jangan pandang ini sebagai satu bentuk kompetisi, melainkan upaya bersama dari berbagai pihak. Tidak hanya kawan-kawan pelaku usaha yang selalu survive dalam kondisi bagaimanapun. Teman-teman UMKM, sekali lagi tepuk tangan untuk upaya yang luar biasa di tengah kondisi perekonomian dunia yang sempat turun tapi tetap bisa survive. Itu karena Indonesia punya UMKM yang luar biasa. Kalau tadi yang hari ini hadir, HIPMI, teman-teman notaris juga yang sudah support jalannya upaya berbagai hal dari mulai starting bisnis, kemudian untuk pajak dan lain sebagainya. Dan yang pasti ingat, upaya Indonesia untuk berada di posisi 40 besar survei kemudahan berbisnis di dunia adalah hal yang bukannya tidak mungkin, tapi sangat mungkin kalau semua pihak mau bekerja sama. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Kementerian Hukum dan HAM lewat kerja nyata dari Ditjen Administrasi Hukum Umum. Selepas ini Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk menikmati sajian santap siang sekaligus ngobrol lebih akrab dengan semua narasumber yang hadir karena restoran di Hyatt Regency Hotel Yogyakarta sudah
dibuka untuk Bapak dan Ibu untuk menikmati sajian santap siang sembari berbincang akrab, mendapatkan solusi nyata untuk iklim investasi yang positif bagi negeri kita, Republik Indonesia tercinta. Waktunya saya Rizky Putri untuk mohon pamit. Terima kasih banyak Jogja. Saya dengar suaranya Jogja. 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 Selamat siang, sampai jumpa di acara Kemenkumham berikutnya. Saya Rizky Putri mohon undur diri. Mohon maaf jika salah jalannya acara dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih seluruh narasumber. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih juga kawan-kawan dari Hyatt Regency Hotel Yogyakarta. Di Jenahu sukses selalu. Kemenkumham sukses selalu. Selamat siang. Sampai jumpa.